Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta konferensi nasional. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan presentasi di konferensi nasional ini. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Harahap. Saya mahasiswa program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Medan dan juga guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, adapun hasil makalah yang ingin saya presentasikan adalah dengan judul seberapa efektif model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa di SMA Negeri 1 Portibi. Nah, outline presentasi yang akan saya sampaikan terdiri dari 4. Yang pertama adalah background, yang terdiri dari eksplanasi permasalahan, tujuan penelitian, dan urgensi penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan kajian literatur yang terdiri dari inquiry learning, kerangka berpikir penelitian, dan hipotesis. Yang ketiga, metodologi penelitian yang terdiri dari metode, tempat, subjek, dan langkah-langkah penelitian. Dan yang terakhir, yang keempat, validasi dan penutup terdiri dari hasil, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Pada background, permasalahan penelitian, secara umum nilai bahasa Inggris siswa tergolong rendah dan secara khusus penguasaan kompetensi bahasa Inggris, listening, reading, speaking, dan writing juga rendah. Konsep pembelajaran didominasi guru dalam proses pembelajaran, sehingga siswa belum bisa mengeksplorasi kemampuannya secara optimal karena kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas praktek-praktek pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Secara khusus untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, baik dari tata bahasa, teks esai sederhana, teks monolog maupun teks dialog. Kemudian urgensi dari penelitian ini adalah melihat permasalahan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris yang masih rendah, maka penelitian ini dijadikan sebagai solusi perbaikan praktek pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa. Karena terbukti pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada kajian literatur, pengertian inquiry learning. Menurut Trianto, inquiry learning berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, menurut Hamruni, inquiry berarti dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, adapun prinsip-prinsip dari inquiry learning terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip keterbukaan. Pada kajian literatur, kerangka berpikir untuk meningkatkan hasil belajar siswa, proses pembelajaran mestinya menjadi pengalaman belajar yang melibatkan siswa ikut berproses. Pada model pembelajaran inquiry learning, strategi pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa mengelaborasikan pemecahan masalah dengan pengalaman sehari-hari. Pada learning process atau implementation of inquiring learning terdiri dari 3 siklus. Siklus pertama, kedua, dan ketiga.
Kemudian untuk action research-nya terdiri dari planning, action, observing, dan reflecting yang akan menghasilkan English learning result. Metode penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pertiwi pada tahun pelajaran 2021-2022. Sebagai subjek penelitian adalah kelas 11 IPA 1 dengan jumlah peserta 35 siswa. Kemudian instrumen penelitian adalah tes hasil belajar siswa dengan menggunakan butir soal berbentuk pilihan berganda. Data dianalisis untuk mendeskripsikan, mencari mean, modus, interval, dan rata-rata nilai. Sedangkan metode penelitian, rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian tindakan kelas atau action research, jenis individual action research. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan terdiri dari 4. Yang pertama, persiapan atau plan. Yang kedua, tindakan atau act. Yang ketiga, pengamatan. Dan yang terakhir, refleksi atau reflection. Hasil penelitian, indikator pencapaian pada siklus 1, nilai rata-rata 58,2, median 50, modus 50, nilai tertinggi 85, nilai terendah 40, dan presentasi kelulusan 40%. Pada siklus kedua terjadi peningkatan untuk nilai rata-rata 62,87, median 65, modus 60, nilai tertinggi 85, nilai terendah 50, presentasi kelulusan 94,28%. Dan pada siklus ketiga, nilai rata-rata meningkat menjadi 81,00, median 80, modus 80, nilai tertinggi 95, nilai terendah 65, dan presentasi kelulusan 100%. Pembahasan. Model pembelajaran inquiry learning memberikan kelebihan-kelebihan. Yang pertama, dari aspek kerjasama. Proses pembelajaran inquiry learning mendorong siswa bekerja sama untuk menemukan jawaban hipotesis pembelajaran. Kemudian, pada pembelajaran dengan menggunakan proses pembelajaran inquiry learning, siswa terlibat aktif melalui mencari data, observasi, mengamati, dan menyampaikan temuan. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri melalui percobaan dalam proses pembelajaran. Kemudian, siswa juga dapat berpikir secara kritis. Melalui proses pembelajaran inquiry learning, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui menganalisis berbagai informasi. Lalu, siswa juga belajar untuk fokus, serius, dan aktif mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, secara literasi, melalui proses pembelajaran inquiry learning, siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi melalui pencarian informasi yang ditugaskan guru. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Penerapan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa, keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan kolaboratif siswa. Yang kedua, penerapan model pembelajaran inquiry pada siklus 1 dengan mencapai rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 58,2 dengan kelulusan 40%. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran inquiry pada siklus kedua dengan mencapai rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 62,87 dengan kelulusan 94,24%. Yang keempat, penerapan model pembelajaran inquiry pada siklus 3 dengan mencapai rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 81,00 dengan kelulusan 100%. Yang kelima, penerapan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 4,6% dan dari siklus 2 ke siklus 3 sebesar 18,13% dengan kelulusan 100%. Sebagai saran peneliti, berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran kepada para peneliti, guru, dan kepala sekolah agar 1. Menerapkan pembelajaran model inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, melakukan penelitian yang seumpama dengan variabel yang berbeda untuk meningkatkan efektivitas
keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan kolaborasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kebudayaan ilmiah di satuan pendidikan masing-masing melalui kegiatan penelitian tindakan kelas. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.